Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang teori penyusunan naskah akademik, penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Damar Tanggul Labani dengan NIM 811422724. Selanjutnya nama saya Afriansyah Mufti Akbar dengan NIM 81114222721. Saya Akmal Haris dengan NIM 81114227735. Dan saya Yazid Anaufal dengan NIM 81114222757. Selanjutnya, pendahuluan. Naskah akademik merupakan dokumen ilmiah yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini disusun dengan pendekatan ilmiah untuk mengkaji suatu masalah tertentu dan memberikan solusi regulasi yang efektif. Selanjutnya adalah tujuan naskah akademik. Yang pertama adalah memberikan landasan akademis dan ilmiah sebelum suatu regulasi disusun. Yang kedua, menjamin bahwa peraturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, menghindari adanya tumpang tindih dan kontradiksi dalam peraturan yang sudah ada. Selanjutnya, dasar hukum penyusunan naskah akademik di antaranya adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan naskah akademik. Dan yang terakhir, ketentuan lainnya yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya adalah teori dalam penyusunan naskah akademik. Yang pertama adalah teori perundang-undangan. Membahas bagaimana suatu regulasi dibentuk dan diimplementasikan dalam sistem hukum yang berlaku. Yang kedua adalah teori hukum, menganalisis landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan peraturan. Dan yang terakhir adalah teori kebijakan publik. Teori ini menelaah dampak sosial, ekonomi, dan politik dari suatu peraturan sebelum diterapkan. Selanjutnya silakan. adalah metodologi dalam penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik memerlukan metode yang sistematis agar peraturan yang dihasilkan dapat berlaku efektif. Pendekatan yang digunakan adalah yang pertama normatif, yaitu menganalisis peraturan yang sudah ada dan landasan hukumnya. Yang kedua empiris, yaitu menggunakan data lapangan, wawancara, dan survei untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat. Yang ketiga komparatif, yaitu membandingkan dengan peraturan yang ada di negara lain untuk menemukan praktik terbaik. Selanjutnya ada struktur naskah akademik. Yang pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan, dan metode penelitian. Kedua, kajian teoritis dan empiris, menyajikan analisis hukum, sosial, dan ekonomi terkait regulasi yang akan dibuat. Yang ketiga, identifikasi permasalahan, yaitu menguraikan permasalahan yang perlu diatur dalam regulasi yang baru. Yang keempat, ada analisis dan rekomendasi, yaitu memberikan solusi yang didukung oleh penelitian dan teori yang relevan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dan saran untuk implementasi regulasi yang diusulkan. Selanjutnya ada proses penyusunan naskah akademik. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang berisi identifikasi masalah yang memerlukan regulasi yang baru. Yang kedua ada kajian teoritis dan empiris, berisi tentang analisis peraturan yang sudah ada, serta dampak sosial dan ekonomi dari regulasi yang diusulkan. Yang ketiga ada identifikasi masalah dan solusi, yang berisi susunan alternatif kebijakan yang dapat diambil. Yang keempat ada penyusunan rekomendasi, yaitu merumuskan solusi hukum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah konsultasi publik, yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan sebelum regulasi tersebut dibuat. Selanjutnya ada peran akademisi dan ahli hukum.
Yang pertama, akademisi, berperan dalam kajian ilmiah dan empiris untuk memastikan regulasi berbasis data yang akurat. Yang kedua, ahli hukum, yaitu memberikan pandangan tentang aspek yuridis dan kepastian hukum. Dan yang ketiga, ada pemangku kepentingan, yang melakukan kolaborasi agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan dengan baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zazid. Selanjutnya adalah solusi dalam penyusunan naskah akademik. Yang pertama, meningkatkan riset hukum dan sosial untuk memperkuat basis akademik. Yang kedua, melibatkan lebih banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu dalam penyusunan naskah akademik. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan regulasi agar lebih akuntabel. Dan untuk studi kasus penyusunan naskah akademik, contoh kasusnya adalah penyusunan naskah akademik Undang Cipta Kerja. Untuk analisisnya, yang pertama keberhasilan dapat mempercepat proses investasi dan kemudahan berusaha. Yang kedua, tantangannya proses pembahasannya mendapatkan kritik karena kurangnya partisipasi publik. Dan yang terakhir, untuk solusinya perlu transparansi lebih besar dalam proses konsultasi publik. Untuk perbandingan naskah akademik di negara lain, negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki sistem penyusunan naskah akademik yang lebih transparan dan berbasis riset mendalam. Pelajaran untuk Indonesianya adalah memperkuat partisipasi publik dan mengoptimalkan penelitian ilmiah sebelum peraturan dibuat. Dan selanjutnya untuk kesimpulannya adalah yang pertama, naskah akademik merupakan dokumen ilmiah dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, penyusunannya harus berbasis pada teori hukum, kebijakan publik, dan kajian akademis. Dan yang terakhir, diperlukan metodologi yang sistematis serta partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.